Baik Bapak dan Ibu hadirin, di dunia serba digital saat ini, setiap hari kita menghadapi tantangan baru dalam menjaga kesehatan mental. Mulai dari tekanan informasi yang terus mengalir, interaksi di media sosial, hingga resiko kecanduan gadget. Acara hari ini hadir untuk membantu kita memahami bagaimana tentang seimbang, produktif, dan sehat secara mental di tengah arus teknologi. Baik, sebelum kita masuk pada acara utama, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat foto bersama. Izin, foto akan diambil dalam beberapa tag. Boleh tunjukkan senyum terbaik Bapak dan Ibu? 3, 2, 1. Boleh salam literasi? 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi talk show pada hari ini. Kami mengundang partisipasi aktif Bapak dan Ibu karena kami akan memberikan apresiasi bagi penanya terbaik. Untuk membantu jalannya diskusi, kami mengundang moderator Mbak Vicky Husnayani dari Departemen Pengelolaan Uang untuk dapat naik ke atas panggung dan memimpin jalannya talk show. Kepada Mbak Vicky dengan hormat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam literasi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vicky Husnayani yang akan memandu jalannya diskusi pada sesi talk show pertama di rangkaian acara World Book Day 2026 di hari ini. Nah, tentunya sesi pertama ini akan sangat menarik dan menurut saya pribadi itu sangat relatable ya, atau sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini. Di mana kita akan sama-sama mendengarkan talk show dengan tema Digital Wellness, kuat mental di dunia digital. Nah, tapi sebelum kita mulai rangkaian diskusinya, boleh saya lempar pertanyaan terlebih dahulu nih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah bergabung pada hari ini. Kira-kira adakah di sini yang sebelum berangkat ke tempat ini, pas baru bangun tidur, itu langsung scroll TikTok ataupun Instagram? Boleh tunjuk tangan? Ada? Ya, jangan berbohong ya Bapak Ibu ya, kalau tidak saya merasa sendiri nih. Ada ya, ada, jangan malu-malu, jangan setengah-setengah angkat tangannya. Nah, berarti saya tidak sendiri ya, kalau misalnya itu baru bangun tuh tangan tuh rasanya gatel nih kalau nggak lihat FYP atau Reels Instagram terlebih dahulu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, kira-kira ada juga nggak yang pernah ngerasa niatnya pengen ya 1 scroll 2 scroll aja, tapi ternyata nggak kerasa udah 1 jam nih kita mantengin FYP, ada? Ada ya, ternyata semuanya punya penyakit yang sama ya. Untuk itu kita untuk memahami topik ini lebih dalam lagi, yaitu terkait digital wellness, sudah bergabung bersama kita tentunya narasumber yang sangat luar biasa dan juga kompeten di bidangnya. Beliau adalah seorang psikolog klinis yang banyak mendampingi remaja dan juga dewasa dalam menghadapi berbagai isu seperti kecemasan atau mungkin bahasa sekarangnya anxiety dan juga relasi hingga kesehatan mental di era modern. Beliau juga aktif memberikan terapi seperti trauma healing therapy dan konseling individual di Calm Counseling dan baik secara online maupun offline. Langsung saja kita sambut dengan apresiasi dan dengan penuh kehangatan narasumber kita pada kali ini, Mas Cliff Tedianto. Silahkan Mas bergabung bersama kita. Terima kasih nih Mas Cliff sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Nah Mas Cliff, mungkin sebelum untuk memulai diskusi kayaknya lebih enak kalau kita pembawaannya ngobrol ya Mas ya. Iya, ngobrol aja Mbak. Boleh. Walaupun tadi sudah siap juga ya PPT yang akan kita sampaikan ke para audiens, tapi mungkin izin saya buka diskusi ini dengan beberapa pertanyaan ya Mas. Nah Mas Cliff, kalau misalnya kita tarik ke hal yang paling sederhana terlebih dahulu, sebenarnya digital wellness itu apa sih Mas? Dan mungkin seberapa penting ya
kita memahami terkait konsepsi itu di kehidupan kita sekarang. Monggo Mas Cliff. Oke, baik. Sebelumnya saya mau sapa dulu ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan ini. Selamat pagi. Oke, baik. Ya, dari saya dulu sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Cliff. Nanti kalau misalkan di luar sini bisa panggil saja Mas Cliff, Kak Cliff gitu ya. Ya, saya di Calm. Nanti kalau misalkan ada mau bicara lebih lanjut, nanti silakan bisa lewat Calm gitu. Baik. Mengenai psychological well-being. Ini sebenarnya saya pengen mau ngasih kuis sedikit dulu nih Mbak. Boleh nggak? Boleh. Boleh mungkin. Boleh panitia. Dibantu sponsornya. Oke. Ya, ya mantap. Oke, next Kak. Nah, jadi saya akan punya 5 pertanyaan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Nanti ya ini udah kita lewat saja. Nah, ini pertanyaan pertama. Boleh angka yang merasa bahwa ini benar, silahkan nanti berdiri. Yang merasa ini salah, silahkan tetap duduk. Ya. Pernyataan pertama, menggunakan media sosial selalu berdampak buruk bagi kesehatan mental. Boleh, silakan. Yang merasa benar boleh berdiri, yang merasa salah silakan duduk. Nah, berdiri merasa salah, merasa benar gitu ya. Oke, jawabannya adalah salah. Kenapa? Hah? Enggak semuanya. Yes, thank you. Thank you so much. Karena bahkan lewat sosial media, teman-teman, aku panggilnya apa nih? Teman-teman, Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman gitu ya, biar ringan gitu obrolan hari ini. Teman-teman, jawabannya ya, ini salah. Kenapa? Karena ternyata lewat sosial media kita juga dapat banyak informasi-informasi. Mungkin juga kenapa kita ada tren gitu ya, tahu tentang anxiety, terus nanti juga tadi mungkin Bapak tadi bilang tentang parenting, lalu juga tentang fenomena kesehatan mental. Banyak yang kita dapat itu lewat sosial media. Entah itu nanti lewat YouTube shorts gitu kan, atau terus nanti geser ke long form video gitu misalnya. Dari TikTok gitu kan, di Instagram. Di situ bahkan kita juga bisa membawa kayak misalkan itu meditasi gitu ya, atau misalkan teknik-teknik breathing. Di sini ada yang pernah mempraktekkan mungkin breathing teknik. Pernah? Mindfulness, tarik napas, hembuskan gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga adalah semacam kayak apa ya? Ini tergantung algoritma kita juga ya teman-teman. Semacam quite a nice break gitu ya, istirahat kecil. Dari ketika kita scrolling, liatin konten ini, konten itu, ketika otak kita dipaksa untuk muter terus. Sedangkan ada juga konten-konten yang mengajak kita untuk stop sebentar gitu Mbak. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang berhenti sejenak itu seperti apa, tentang bagaimana ini berputar terus. Kita tuh dipaksa otaknya muter terus. Capek loh teman-teman. Ya. Oke, next. Ya. Yang kedua, merasa cemas saat jauh dari HP bisa menjadi salah satu tanda ketergantungan gadget. Benar atau salah? Benar berdiri, salah duduk. Ayo Jangan ragu-ragu nih. Karena ini ngaku dosa Mbak. Yang berdiri mungkin quite guilty of it gitu ya. Iya. Saya juga. Iya. Ayo, jangan malu-malu Bapak Ibu, berdiri saja. Ya. Oke. Ya. Bapak enggak Pak? Enggak ya? Ya. Jadi jawabannya benar. Teman-teman. Kenapa? Ya, kita boleh duduk. Karena ketika kita sudah terlalu merasa nyaman dengan scrolling dengan ini, kita merasa kita punya ilusi bahwa rasa aman tuh seperti ini misalnya. Gitu ya. Kita merasa kalau otak kita itu kan sangat beradaptasi dengan kebiasaan kita. Begitu ada sesuatu yang berbeda, itu terasa seperti ancaman, nggak enak. Atau misalkan pas HP lagi jauh, aduh gue jadi mikirin ini itu gitu kan. Pikirannya kemana-mana. Ya. Dan itu oke, kalau kayak gitu kita mesti lihat nih, jangan-jangan kita scrolling ini apakah distraksi ya Mbak gitu. Kadang-kadang kan gitu ya Mbak ya, kalau misalkan sedih kita daripada yaudah aku jadi main game aja, ya kan? Main game katanya mau setengah jam, sejam, tahu-tahu jadi seharian. Tahu-tahu kurang tidur, besoknya di kantor jadi
ngantuk, Betul. lemes, nggak produktif gitu ya. Oke, next. Tapi jangan langsung self diagnose, aku kecanduan gitu nanti ya. Nanti kita lihat ada ciri-cirinya. Nah, semakin lama screen time, semakin tinggi produktivitas seseorang. Benar atau salah? Hah? Salah. Yes. Justru banyak penelitian, banyak survei nih Mbak, yang bilang bahwa ya screen time dulu apa nih gitu ya. Karena kita juga bisa bilang bikin kerjaan, pakai screen kerjanya itu gitu. Tapi ternyata tuh kayak gini juga nggak sehat-sehat amat gitu ya teman-teman. Makanya kita juga butuh punya boundaries terhadap misalkan pekerjaan kita gitu. Atau misalkan apa namanya kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Nanti kita akan lihat di model, ada suatu model yang mungkin buat teman-teman akan membantu untuk memetakan kebutuhanku apa saja gitu. Next. Oh, udah next ya. Rata-rata orang menyentuh HP lebih sering daripada menyapa orang di rumahnya. Hah? Benar ya. Benar, yang benar Benar. Berdi. Oke, biar gerak dulu lah, biar nggak lemas. Ini dingin terus suasana perpustakaan ini sangat nyaman gitu kan, nanti ngantuk gitu ya. Oke, jawabannya benar. Silakan duduk. Oke. Ya, bahkan ada yang bilang, jadi ada survei juga Mbak yang bilang kita dalam sehari itu menyentuh layar HP itu bisa sampai ribuan kali. Ribuan kali ya. Ribuan kali. Sedangkan nyapa orang di rumah paling berapa kali? Sekali 2 kali. Pagi hari ketika bangun. Iya. Sebelum tidur ya. Iya, pas makan aja nonton Netflix. Netflix, betul. Ya. Dibanding ngobrol. Iya, Benar-benar. kita kehilangan koneksi yang nyata satu sama tatapan. Ini sebut kemarin itu aku ada satu bikin pameran di Malang. Ya. Kenapa Kak, Pak? Seringnya tuh Waduh. sering banget. Tergantung tujuannya memang. Waduh. Iya. Kemarin saya sama anak-anak SMA nih Mbak, ya, itu keluhan utamanya selama pameran itu adalah bosan. Ya. Tapi kita mesti tahu loh bahwa bosan itu otak kita juga butuh merasa bosan. Ya. Merasa nggak ada yang bisa aku nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak bisa ngerjain apa-apa. Aku diem aja. Itu adalah seni hidup yang sering kita lupakan saat ini, Mbak. Ya, jadi itu nanti kita akan bahas juga. Next, Mbak. Nah, sekarang langsung ke jawabannya. Mohon maaf, Oke. agak muter-muter dikit. Biar tahu gambarnya kita Ada mau bahas intronya apa. dulu. Iya. Nah, digital wellness adalah keseimbangan antara hidup online dan offline, di mana individu menggunakan teknologi secara sadar, sehat, dan terarah. Jadi digital wellness itu karena kita ini tidak mau menolak bahwa teknologi itu diperlukan gitu ya Mbak. Dan tadi kita lihat bahwa itu ada manfaatnya ternyata. Tapi di sini kata kuncinya adalah seimbang. Oke. Ketika sesuatu ini seimbang, artinya area-area hidup kita yang lain juga punya tempatnya. Nah, ini yang sering kita lupakan bahwa kita ini juga adalah makhluk Makhluk sosial, betul. Ya, kita ini makhluk sosial. Kita butuh tidak ada yang bisa menggantikan interaksi langsung gitu ya. Tidak ada yang bisa menggantikan pelukan anja. Itu kayak Iya. ini ngomongnya ini ya. Dengan tren Kayak TikTok cie. gitu ya Mas ya. Iya. Apa namanya? Dikirim virtual hug di stiker WhatsApp. Cielah. Siapa yang kayak gitu? Itu berbeda dengan pelukan beneran. Ya, rasa amannya juga akan berbeda. Maka perlu kita, ya ketika kita mengedukasi diri kita dengan hal-hal seperti ini, kita akan bisa lebih sadar, sehat dan terarah. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, kita juga tahu tujuannya itu apa. Nanti kita akan ada satu kalimat yang mungkin kita bisa internalisasi adalah bahwa teknologi itu adalah alat, bukan Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini jadi budak dari teknologi, kita lupa caranya, gitu ya. Wede, kita lupa cara hidup. Nah, digital wellness bukan tentang sikap anti teknologi, tapi menguasai teknologi. Bahwa teknologi ini kita taruh pada tempatnya sebagai cara kita untuk mencapai tujuan dalam hidup kita yang sebenarnya, gitu. Next, apa tuh? Udah beda lagi nih kayaknya nih. Oke, lanjut ya. Iya betul Mas. Nah jadi mungkin tadi udah dijelaskan oleh Mas Cliff bahwa apa itu digital wellness gitu ya. Tapi poin pentingnya Mas, kenapa kita harus memahami terkait konsep digital wellness ini di kehidupan sekarang Mas? Oke, ya karena
Ini Mbak, semakin lama kita itu, ya jujur ya, kalau dulu itu saya tuh kalau misalkan masih zaman internet yang mesti dicolok dulu gitu kan, masih dicolok dulu terus ada bunyinya tet tereret gitu, tereret gitu. Iya, yang apa sih tuh sih Pak, apa sih Pak ya waktu itu yang ada bunyinya kalau dicolok tuh kalau internet dulu ya. Kayak buat telepon gitu. Eh, itu rata-rata itu screen time saya saat itu tuh dibatasin tuh paling enggak ya dalam sehari itu setengah jam sampai sejam gitu sama orang tua per menit. Iya Pak. Ya pokoknya kagak boleh lama-lama gitu kalau pakai internet. Kalau main game juga offline gitu kan, terus kayak ya udah sejam gitu saya. Semakin hari screen time saya tuh waktu masih mahasiswa itu bisa sampai berapa ya, 3 jam gitu kan, 4 jam gitu. Ngapain, nonton Netflix lah atau apa gitu kan. Nah, screen time itu makin lama makin drastis. Dan anak-anak sekarang, saya juga nanganin anak-anak, itu bisa sampai yang 6 jam. Betul, betul. Ya, bahkan kalau liburan, oke, 12 jam. Iya, betul, betul. Ya sama juga mungkin seperti kita ya ketika lagi libur panjang gitu ya, ada cuti bersama ya, ya udah kalau nggak ada kegiatan liburan ya mungkin di kasur main HP nggak kerasa udah 9 jam gitu ya. Iya. Screen time-nya betul. Benar. Karena mungkin aksesnya semakin gampang, Mas. Ya. Apalagi kalau liburan kan kayaknya binge watching gitu kan. Binge gitu. watching, betul. Nah, di depan itu terus. Nah, kemudian adalah karena semua aspek hidup itu mengalami digitalisasi. Maka kita memang mau nggak mau kita mesti mengakui bahwa teknologi itu akan selalu menjadi bagian dari hidup kita mulai sekarang gitu ya, dan sampai seterusnya gitu. Nah, maka ketika kita perlu memasukkan gimana kalau kita selama ini bilang sehat dalam bersosialisasi, sehat dalam berelasi, punya cara berpikir yang sehat, punya pola makan yang sehat, jam tidur yang sehat, maka kita mesti memasukkan juga aspek yang tidak bisa kita hindari ini dalam kehidupan, yaitu penggunaan teknologi, penggunaan sosial media, penggunaan HP kita atau laptop. Itu gimana caranya yang sehat juga gitu. Karena sama seperti semua hal yang berlebihan, itu selalu akan punya risiko untuk overstimulasi. Yang artinya ya coba di dalam sehari itu kita scrolling informasi yang masuk ke otak kita tuh berapa banyak gitu kan. Iya, betul. Ya. Kalau mama saya tuh ya sekarang nih karena dia baca berita mulu itu ngomonginnya Iran apa sama Israel mulu gitu. Perang mulu ya. Perang mulu terus kayak wah ini dibom kok. Wah ini dia apa. Waduh kayaknya bentar lagi kiamat kok. Iya, betul. Karena selalu disuguhi dengan konten-konten seperti itu ya, Mas. Bener. Ya, betul. Ya, habis itu dia cemas, sayang dimarahin. Gimana nih kok gitu ya? Iya, dianya cemas kayak hati-hati. Wah, kemarin dia berantem lagi sama adik saya gitu ya, gara-gara adik saya mau balik dari Belanda ke sini kayak kamu nanti ini kok kamu nanti itu si Cindy tuh dia nanti ketahan flightnya. Iya, Aduh nanti dia gitu kena rudal. Gitu kemana-mana gitu. Jadi ini kan melelahkan. Informasi-informasi seperti ini melelahkan. Maka ketika misalkan ada situasi-situasi yang memang dunia lagi genting-gentingnya misalnya, social media detox itu atau misalkan kita stop menggunakan sosial media itu juga diperlukan loh. Ya. Ketika bahkan dunia tidak baik-baik saja, itu jangan-jangan kita perlu istirahat sebentar dari informasi-informasi ini. Ya. Kemudian hilang fokus. Attention span. Betul. Ini mungkin yang paling banyak Relevan. dirasakan ya. Karena kita terbiasa disuguhkan dengan konten-konten yang singkat gitu, Mas. Jadi kayak kita tuh bisa mendapatkan informasi yang banyak dalam waktu yang sesingkat mungkin, sehingga ketika kita disuguhkan untuk fokus dalam waktu yang lama tuh jadi susah gitu, Mas. Exactly. Kayak apa ya? Mungkin kalau dulu kita nunggu 20 menit, 30 menit itu masih nggak apa-apa misalnya. Ya. Sedangkan kalau sekarang itu menggunakan, ya kan semua kita taunya untuk kenikmatan, untuk rasa enak, untuk rasa puas, itu 1 menit cukup. Ya, tinggal scrolling aja. Kalau dulu kan, kalau waktu saya kecil nonton Pokemon tuh masih nunggu seminggu sekali. Nonton Doraemon gitu kan, seminggu sekali. Saya mesti nunggu untuk ini. Atau misalkan sinetron lah, nunggu seminggu sekali. Lah sekarang itu bisa didapetin ini. Jadi kita juga daya tahan kita untuk menunggu, untuk kosong,
Dan juga itu juga menurun bersama dengan atensi kita yang turun. Cepat bosan jadinya. So ini lama-lama jadi epidemi juga gitu. Gitu, Mbak. Oke, jadi berarti ini kan udah kita pahami bersama ya bahwa memang ada resiko ya dari paparan digital yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini. Mungkin istilahnya yang sering kita dengar adalah digital fatigue gitu ya, Mas ya. Digital fatigue. Yaitu tekanan sosial yang bersumber dari media sosial juga. Nah, sebenarnya nih Mas Cliff, seberapa besar sih pengaruh dunia digital ini terhadap kesehatan mental kita sehari-hari? Oke, boleh di nextin Kak. Terima kasih. Nah, untuk memahami dampaknya teman-teman, kita perlu lihat dari model ini. Ya, ini namanya model biopsikososial. Sebenarnya ada satu lagi ya, spiritual, aspek spiritual. Itu juga bagian yang besar, terutama buat orang-orang di Indonesia gitu ya. Biopsikososial ini berbicara tentang area hidup kita. Kita sebagai manusia itu hidup di tataran secara fisik, ya, kesehatan fisik kita, kemudian juga kesehatan sosial kita juga, Mbak. Ya, karena ya coba deh lo dikunci gitu, kagak interaksi sama siapa-siapa, kayak pas pandemi deh, gitu kan ya. Itu kan juga sesuatu yang isolating. Betul, bergejolak sih Mas. Ya bener, akhirnya jadi bikin dalgona gitu. Iya, bikin dalgona, bikin Apa coba gitu? resep apa gitu ya. Iya kan? Kita mencari sesuatu untuk feel, ketika kita ngelihat tren, kita merasa bikin dalgona supaya kita merasa connected dengan orang-orang yang jauh di sana gitu misalnya. Ya. Kemudian secara psikologis ini kita punya kebutuhan ini. Nah, sedangkan ketika kita misalnya lagi scrolling aja, kita tuh mendapatkan ini kita butuh nih 3 area ini untuk dipenuhi kepuasannya itu butuh tuh Mbak. Ya, ketika ini seimbang baru kita sehat. Dibilang manusia yang wellness, sejahtera. Itu ketika 3 area ini terpenuhi. Tambahan lagi spiritual. Spiritual itu ya entah religiusitasnya, entah pemaknaan hidupnya. Nah itu yang juga perlu kita lihat nanti. Kadang otak kita karena sudah terlalu puas dengan yang namanya quick dopamin. Nanti kita akan lihat rasa nikmat, rasa enak yang cepat. Otak kita itu lupa untuk mencari sesuatu yang lebih tinggi, tanda kutip ya. Misalnya menjadi seseorang yang bervalue, punya hidup yang bermakna. Ya kan, misalnya, oh ya waktu kosong itu sebenarnya bisa dipakai untuk aku mendekatkan diri ke Tuhan misalnya, lupa. Atau oh ketika kosong saya bisa mengingat masa-masa yang indah bersama dengan orang-orang yang saya sayang. Saya bisa spend time sama orang-orang yang saya sayang, itu lupa. Nah itu kan aspek sosialnya tidak terpenuhi, aspek psikologisnya tidak terpenuhi. Kemudian juga aspek misalnya spiritualnya, kebermaknaan hidup itu tidak terpenuhi. Next. Maka ya ketika kita ngomong tentang ini, kita lihat ada dampak positifnya memang. Akses informasi lebih banyak, dan ketika informasi lebih banyak kita juga ya lebih cerdas gitu ya, luas pikirannya, dan kita memperoleh dukungan, reaching out itu lebih mudah. Dan terkoneksi dengan orang lain, ya koneksinya minim sih, tapi oke lah gitu ya. Bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan lah gitu ya. Misalkan kalau lagi malam kangen gitu ya, ngechat apa sih ya ayang gitu. Aduh, yang punya mungkin ya. Aduh, gitu ya. Nah, tapi juga negatifnya overthinking dan anxiety dan social comparison. Ini aku mau coba satukan ya 2 ini. Bayangkan kalau dulu teman-teman, kita itu tinggal ya orang zaman dulu gitu ya. Di sini ada orang zaman dulu nggak? Ya, gimana dah? Langsung ditunjuk. Kurang ajar. Jahat banget Mas. Zaman kapan Mas? Zaman kapan tuh? Ya, zaman Monas baru dibangun. Ya, ya. Oh tadi tuh pas saya kesini, saya tuh hal pertama yang saya lakukan tuh saya baca, karena kan kata ini daerah ini berisikan historis gedung B ini kan katanya ada sejarahnya ya, dulu ada gedung Armenia katanya. Saya baca sejarahnya, lihat foto-foto lama, agak-agak suka sejarah sebenarnya. Nah balik ke sini, kalau zaman dulu itu kan tanpa sosial media, paling kita dibandingkan
dengan anak Tetangga. tetangga Betul. sama sepupu. Sepupu, betul. Ya kan? Sama kakak adik, sama apa lagi? Yang ada sekampung lah paling Iya, jauh iya, gitu ya, iya, satu iya. komplek gitu paling jauh. Nah, itu aja udah nggak enak gitu kan, kayak ya kok aku gini. Nah, lu bayangkan lo ya, sekarang bukan orang tua kita lagi yang banding-bandingin gitu. Yang kita yang membandingkan diri kita dengan 1.000, 10.000 atau mungkin bahkan jutaan orang di sosial media. Ya. Ya mungkin bahkan kita nggak kenal juga ya Mas ya. Iya. Oke. Apalagi misalnya gini, Mbak, tren itu tuh apa namanya? Get ready with me. Oh iya ya, get ready with me. GRWM. Terus produknya yang high end semua. Iya. Kok gue Waduh. kerja di BI belum bisa ya beli make up branded seperti itu gitu ya. Jadi mempertanyakan Iya. mempertanyakan aktualisasi diri loh Mas. Benar, Betul. benar. Jadi mulai kayak aduh, apakah aku ini hanya remahan rengginang? Iya, apakah aku kurang Macam gitu. nabung gitu ya sehingga tidak bisa beli make up? Kok itu mbaknya kayaknya kerjanya santai-santai aja bisa Exactly. beli foundation ini yang mahal-mahal ya. Iya. Mungkin dia ini apa pakai tuyul. Iya, iya. Apa namanya? Nggak Yang tahu. itu yang penyalain lilin apa? Ngepet. Ngepet ya bisa jadi. Mungkin dia ngepet gitu. Nah, atau misalnya lagi kayak apa namanya tren-tren a day with me, apa a day apa? Oh ya, a day in A my day life. in my life, a day in my Betul. life gitu kan. Nah, kita lupa kadang-kadang karena kita kan terima apa yang dipaparkan gitu ya. Kita lupa bahwa itu udah difilter loh teman-teman, bahwa itu udah yang bagus-bagusnya aja. Sedangkan pas dia lagi misalkan lagi gosok gigi kan kagak ditunjukin. Padahal giginya juga kuning-kuning, jigongnya banyak misalnya. Atau misalnya pas tidur ininya kemana-mana gitu kan, ilernya kemana-mana. Itu kan nggak ditunjukkan. Atau pas lagi berantem sama pasangannya, atau dia lagi anxiety, nggak akan di-post, jarang gitu. So kita pikir orang-orang tuh hidupnya lebih baik dari aku. Dan bayangkan bahwa ini kita lakukan terus-menerus ketika kita lagi scrolling sana, scrolling sini. Ya. Banyak banget teman-teman klien-klienku, yaitu pasien-pasien. Itu yang dikeluhkan itu apa namanya kepercayaan diri, Mbak, sampai akarnya ya. Kayak kok aku nih jelek banget gitu. Insecure ya. Insecure, benar. Sampai wah anxiety-nya gimana atau sampai depressed. Padahal sebenarnya setelah dilihat lagi, oh ternyata kamu men-trigger dirimu terus-menerus dengan scrolling. Makanya sebenarnya mengurangi penggunaan sosial media ini saya udah mengurangi sekarang tuh sehari itu paling kayak sejam, gitu, 1,5 jam gitu ya. Padahal kayak gitu tuh bisa sangat otak kita itu kan memproduksi kortisol gitu ya, hormon stres. Itu tuh terproduksi lagi, jadi tidak pernah merasa cukup gitu. Dan apa namanya, akhirnya ya muncullah gejala-gejala ini, overthinking, anxiety. Kemudian sleep disturbance. Sleep disturbance itu adalah ya tidurnya terganggu. Entah itu karena dari sinar birunya HP gitu ya atau elektronik lainnya. Makanya sekarang kan zaman sekarang ada kacamata, ini sebenarnya kacamata saya itu ada yang itu kuningnya, apa tempelan kuningnya itu, tau gak sih? Yang anti radiasi gitu. Iya, anti radiasi, tempelan kuning ya. Iya, yang buat matanya nggak capek tuh, Mbak. Sama ini ada yang buat blue itunya, apa sinar birunya. Itu aja udah bikin secara biologis susah memproduksi melatonin otaknya gitu ya, mengganggu sistem tidurnya itu, sleep wakingnya. Tapi ditambah lagi dengan konten-konten yang menarik, bikin kecanduan makin kurang. Akhirnya produktivitasnya jadi turun. Ya. Mungkin next ya. Oh, gitu nanti deh, itu kita bisa lebih banyak di ketika kita bahas tentang adiksi. Kemudian fenomena efek sosmed. Ya tadi ya, kesenjangan highlight life versus real life yang tadi kita udah bahas. Kemudian fear of missing out. Wah, teman-temanku hari ini pada ke Singapura, pada ke Jepang gitu kan. Kalau kita sekarang kan kemarin tuh ada satu masa di mana orang-orang pada waktu Covid tuh orang-orang tiba-tiba pada ke Turki. Iya, karena Turki lagi murah, padahal COVID-nya lagi meningkat, misalnya, gitu kan. Terus kayak, wah sedangkan aku di sini terjebak, gitu kan, karantina. Ada lagi yang kemarin tiba-tiba trennya banyak banget yang ke Tokyo, iya ke Jepang. Ke Jepang, Wah, benar. kan kemarin ada ya, bener Betul, ya. betul. Kayaknya semua orang ke Jepang deh ini apa ya? Ada apa sih gitu kayak. Nah, sedangkan duit gue gini-gini aja, nggak bisa berangkat gitu. Fear of missing out. Atau juga misalnya, ya teman-teman pada nongkrong. Weekend gitu kan, Friday night. Tapi
Aku di rumah sendirian. Itu tadi ya, dopamin loop, adiksi, keputar lagi dan lagi karena ngerasa puas, pengen lagi, puas, pengen lagi. Padahal dopamin ini fungsinya adalah awalnya dipakai ketika kita melakukan perjuangan. Pernah ya, teman-teman sih pernah ya, dulu berjuang bekerja keras terus dapat hasil ya, sampai ngeluarin quotes apa namanya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu kan. Nah sekarang kita nggak usah usaha, udah ngerasa puas. Iya, iya, iya. Jadi puncak dopamin itu semakin mudah buat kita dapetin ya, Mas ya, dari exactly, hal-hal Mbak. yang mungkin tidak tidak membutuhkan banyak perjuangan gitu loh. Bener Banyak banget. effort, betul. Ya, jadi kayak apa ya? Kita menipu otak kita untuk merasa puas terus menerus. Akhirnya di real life we didn't accomplish anything gitu. Nggak ada yang kita penuhi, nggak ada yang kita selesaikan gitu. Berarti mungkin istilahnya dopamin palsu gitu ya Mas, yang Yes. bisa kita dapetin dari Exactly. interaksi kita Yeah. dengan media sosial gitu ya. Padahal Yeah, in real life itu kita belum mendapatkan atau belum achieve apa-apa gitu Yes, sebenarnya. ya, ya, Oke. ya. Oke. Udah mungkin next atau Oke. ada lagi? Kayak Mungkin udah. boleh next. Nah, ini udah masuk Nah, gaya aja ini kita tadi soalnya. udah sempat kita pancing dengan pertanyaan juga di awal ya. Ada nggak yang apa namanya niatnya mau satu scroll, dua scroll, tapi tiba-tiba 4 jam gitu ya. Sampai yang awalnya mau bersihin kosan nggak jadi-jadi tuh gitu ya. Bantal aja belum bergeser gitu ya. Nah, itu kan mungkin bisa kita artikan sebagai tanda-tanda kecanduan gadget. Nah, sebenarnya nih Kak Cliff gitu ya, apa sih tanda-tanda ya secara teoritisnya yang benar gitu, seseorang itu mulai kecanduan gadget dan dampaknya nih, yang paling penting dampaknya itu bisa sejauh apa nih kalau misalnya memang kita sudah termasuk dalam kelompok orang yang kecanduan gadget gitu. Oke. Teman-teman, ini adalah gejala-gejalanya, tapi ini bukan seperti yang ada di buku DSM gitu ya. DSM itu adalah kayak kitab sucinya psikolog gitu. Itu kriteria diagnostik untuk bisa didiagnosa sebagai gangguan adiksi gitu, ketergantungan. Nah, tapi kira-kira ini istilahnya bahasa yang selalu apa yang kita lebih familiar itu ada nggak bisa lepas dari HP gitu ya. Kenapa? Karena kita benar-benar merasakan bahwa rasa puas kita tuh ada di sini gitu. Sehingga kalau nggak ada HP hidup kita hampa. Tadi dopaminnya itu nggak ada gitu. Kita ini jadi apa ya? Yang tadi kita jadi nggak peduli untuk hal-hal di sekitar kita karena kita udah ngerasa puas dengan ini. Maka aku tidak perlu berinteraksi dengan yang lain lah gitu. Aku tidak perlu ngobrol-ngobrol, udah puas dulu lah. Malah dipanggil kayak kok tolong dong beliin kecap di Indomaret gitu, kagak mau gitu. Padahal mestinya misalnya itu akan memberikan rasa puas, misalnya karena aku berbakti gitu kan. Kalau latarku tuh bilangnya anak anak berbakti gitu kan, itu jadi nggak ada kayak gitu. Kemudian misalnya diajak ngobrol jadi nggak mau karena udah puas dengan HP. Lalu gelisah saat tidak pegang gadget. Artinya di sini hati-hati ketika rasa gelisah ini sudah muncul, teman-teman. Karena artinya sistem di otak kita ini kan akan ada namanya brain plasticity. Jadi struktur otak kita akan menyesuaikan dengan lingkungan kita. Ya, karena ini kan tentang hormon dan lain-lain. Dia ini akan menyesuaikan untuk memberikan rewarding sistemnya itu pada apa yang kita dapat dari gadget saja, Mbak. Gitu. Nah, kalau udah mulai gelisah-gelisah ini artinya sudah akan ibaratnya ini kayak orang apa ya, kalau istilah itu sakau gitu ya, kalau istilah narkotika. Nih sebenarnya kalau Withdrawal. gelisah nih agak tricky ya Mas Cliff ya. Karena gelisah bisa jadi karena ya kita khawatir juga HP kita di mana ya gitu. Oh ya. Nih, maksudnya kadar gelisahnya ini yang seperti apa sih yang bisa dikategorikan masuk dalam orang yang udah kecanduan HP gitu. Oke. Kadang kan ada orang yang kayak ya wajar nggak sih gelisah pas HP nggak di deket kita. Oh ya ya Atau ya ada ya. yang ngehubungin atau apa. Nah tapi Ya, kalau exactly. misalnya gelisah yang masuk dalam ranah udah kecanduan tuh gimana sih Mas Cliff? Oke, thank you Mbak for clarifying. Ya, jadi yang dimaksud gelisah ini adalah kalau misalnya aku nggak scrolling HP,
Ya oke lah kalau kerjaan kayak oh ya sama atasan nanti tiba-tiba ditelepon nanti aku nggak bales gitu. Ya oke lah kalau seperti itu kita bukan bilang kecanduan. Iya, betul. Tapi kalau misalkan gue nggak scrolling HP gitu, misalnya udah lagi jalan-jalan gitu ya, lagi jalan-jalan, udah ke luar negeri misalnya atau lagi ke kota mana gitu. Terus habis itu nggak sempet scrolling Instagram, itu tuh rasanya jadi nggak bisa menikmati gitu misalnya. Atau misalkan ya udah jalan-jalan tetap masih ada interaksi dengan orang lain, itu tetap main HP. Itu nanti kita punya istilah baru namanya pubbing. Pubbing itu fenomena ketika seseorang bareng-bareng, duduk bareng-bareng. Beda sama silent reading ya Pak ya tadi ya, sama kerja ini ya. Kalau itu kita nanti body doubling namanya. Itu kita duduk bareng-bareng. Niatnya nih atau orang tua deh itu yang kayak kaleng kongguan, nah, kaleng kongguan. Iya, iya, iya. Kalau dulu kaleng kongguan kan mereka senyum ngobrol gitu. Duduk di meja gitu ya, betul. Ya, nah kaleng kongguan yang terbaru kan dibilang katanya sambil duduk sambil main HP. Iya, iya, iya. Kaleng kongguan zaman now. Kongguan zaman now kagak ada tuh gitu bapak emak sama anak-anaknya juga semuanya main HP gitu kan. Betul. Nah itu pubbing istilahnya. Ya. Pubbing ini ketika kita ignoring orang lain karena kita lagi asik sama HP sendiri. Interaksi sosial yang nyata, yang mestinya itu rewarding, yang akan memenuhi tadi kebermaknaan hidup dan juga kebutuhan sosial kita dan kebutuhan psikologis kita, yang utama malah kita tidak penuhi, gitu. Ya, nah itu artinya terjadi. Jadi kalau di secara klinis itu kita ada namanya 4D. Nah salah satunya di situ adalah dysfunction. Ya, D-nya itu dysfunction. Artinya dia jadi mengalami disfungsional dalam berelasi, gitu loh. Karena HP ini gitu. Iya. So itu udah tanda-tanda yang ini red flag gitu kalau udah sampai gitu ya. Kemudian mengabaikan tugas atau relasi. Kagak nugas demi scrolling TikTok. Kagak ngerjain kerjaan gara-gara scrolling IG, nonton Netflix atau apa gitu kan. Nah, kemudian scroll tanpa tujuan. Ya doom scrolling ya kalau orang ngomongnya ya. Kurang tahu istilah doom scrolling tapi apa? Ya udah scrolling aja sampai jam 3 pagi. Kalau ditanya apa yang kamu dapatkan hari ini? Kagak tahu. Kagak ada. Tahu-tahu bulan depannya merasa nggak bermakna gitu. Gitu. Oke. Kak. Oke, mungkin juga kita ini kan tadi kita udah bahas ya mulai dari tadi apa itu digital wellness, terus juga seberapa penting dan terkait gadget addiction juga tanda-tandanya apa. Nah mungkin nih Kak Cliff bisa kasih juga untuk kita yang hadir di sini yang mayoritas mungkin juga harus aktif kerja dan nggak bisa jauh-jauh ya dari gadget setiap harinya. Itu apa sih tips praktis yang mungkin bisa langsung diterapkan dan juga realistis untuk kita itu bisa berteman sama teknologi gitu ya, tapi dalam level yang seimbang. Jadi dengan tidak mengesampingkan interaksi sosial dan juga kehidupan nyata kita sebenarnya gitu. Oke. Kata kuncinya Mbak adalah di berkesadaran. Boleh mungkin di next. Ya next lagi. Ini nggak usah. Nah, kata kuncinya adalah di berkesadaran teman-teman. Ketika kita menggunakan alat-alat ini, balik lagi kalau kita ngomong teknologi, gitu ya, teknologi itu dari bahasa Yunani, artinya itu kan tekne sama logos gitu ya. Teknenya itu adalah itu ngomong tentang alat. Ya. Logos itu pengetahuan, jadi pengetahuan tentang alat. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakannya sebagai alat, sebagaimana fungsi aslinya, teknologi, maka kita menjadikannya sebagai tuan. Itu kita nggak sadar tuh, kita ngikut aja, kita disuruh-suruh sama algoritma kita aja gitu. Oh, iya. Ya. Jadi kayak kita yang dikendalikan sama Iya. teknologi gitu ya, Benar. tanpa disadari ya. Iya, kita dikendalikan sama algoritma kita, Mbak. Gitu. Nah, maka perlu untuk kita balik lagi menjadi agentnya lagi dalam kehidupan, punya agency lagi, punya kontrol. Kita yang mengendalikan lagi sebagai tokoh utamanya, gitu, sebagai subjek, bukan objek yang dikontrol sama algoritma kita. Pertama adalah kita bisa dengan menentukan waktu khusus
untuk misalnya tanpa menggunakan HP. Misalnya, oh iya kalau 2 jam kan yang direkomendasikan kan 2 jam sebelum tidur gitu, sejam sebelum tidur jangan buka HP Jangan tuh. buka HP sama sekali, Kan? betul. Cuma kan masih ada aja ya, maksudnya kadang-kadang kita sambil main HP, kita tahu kita tidur karena HP jatuh di muka kita. Aduh, pernah banget, Jedak, pernah. gitu. Iya sering. Pernah banget. Dulu sering banget kena hidungnya gitu. Akhirnya jadi nggak bisa tidur lagi, kesakitan gitu kan. Nah, eh, ya kita perlu punya pola-pola seperti ini bahwa oh ternyata hidupku itu tidak identik dengan HP gitu. Bahwa aku punya hidup di luar megang HP gitu atau di luar megang laptop kita gitu. Pernah tuh ada saat-saat kalau ini kan kayaknya nggak tenang kalau nggak bawa laptop, jadi lagi liburan juga bawa laptop. Ada nggak ya di sini yang kayak gitu? Saya yakin hampir semuanya ya. Semuanya ya. Hampir semuanya ya. Ya, itu kan ironi gitu loh bahwa kita nggak bisa lagi set aside waktu, mengkhususkan waktu untuk kita menjadi diri kita gitu. Yang sebenarnya kita bingung siapa diri kita tanpa stimulasi-stimulasi yang kita dapat secara online gitu. Kemudian ini kayak anak-anak tapi kadang-kadang kita perlu gunakan fitur screen time. Kadang kan dikasih tahu atau kita kalau inilah apa rajin-rajin buka di settings itu kan kadang-kadang muncul ya di informasinya aku lupa nyari apa ada screen time, kita bisa lihat berapa lama kita pakai ini di Instagram juga kalau nggak salah sekarang juga udah ada ya, kita bisa Sebenarnya cek. ada sih Mas beberapa jenis HP itu yang kita tuh bisa ngeset kita boleh buka aplikasi itu berapa lama. Oke, Kalau saya that's sendiri, kalau Instagram saya set misalnya 1 jam per hari. Ya, Jadi ya, ketika ya, udah lebih dari 1 jam dia akan langsung muncul notif nih kayak your time is up gitu misalnya. Ya, Terus ya. jadi tapi bisa langsung di cancel dengan cuma klik oke gitu. Jadi kayak Iya. nggak mau, gue mau lebih dari 1 jam tuh bisa banget. Jadi kayak pada akhirnya ujung-ujungnya tetap lebih dari 1 jam gitu. Karena dia bener-bener nggak nge-cut atau apa, tapi Ya, cuma ya, kayak ya, ngasih ya. reminder, ya lo udah 1 jam ya ini. Iya, iya, gitu. iya, iya. Sebenarnya Menipu bisa. diri sendiri ya. Iya, sebenarnya teknologi itu juga paham Benar, kalau mereka benar, tuh nggak benar. sepenuhnya sehat. Jadi mereka juga Iya, 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 ngasih iya. ya kalian paham ya kalau kalian terus-terus nge-scrollin gue itu Iya. ada positif, ada dampak negatifnya. Ya, Tapi ya, ya, ya namanya juga mereka juga bisnis gitu ya. ya benar namanya bisnis ya benar Mas. Ya, so mungkin kita mikirnya oh ya nih buat anak-anak lah screen time. Karena sering banget kalau misalkan dengan anak-anak itu, saya kalau ngobrol dengan orang tua, ketika kliennya keluarga gitu ya, itu saya udah kasih screen time gini-gini. Kayaknya sih nggak cuma ini ya, nggak cuma anak-anak yang butuh gitu, orang tua juga butuh gitu, orang-orang dewasa juga butuh untuk punya batasan-batasan seperti ini gitu. Kemudian buat zona bebas gawai. Misalnya di area rekreasi atau misalkan di perpustakaan nih ya, nggak boleh buka HP lah, modiar gitu. Istilahnya kayak wah nggak bisa buka HP gimana nih? Wah, ini ada buku banyak gitu loh, kenapa nggak dibaca? Gitu. Ini kan ketika kita baca buku bedanya adalah informasinya masuk, tapi baca buku itu nggak ngasih kita warna-warna, warna-warna atau gerakan-gerakan yang bikin kita jadi tanda kutip kecanduan. Oke lah kalau ceritanya menarik banget persoalan lain. Tapi nggak bikin kita apa ya? Buku itu lebih bisa kita kendalikan untuk kita kapan mau bacanya, kapan kita mau lama-lama bacanya gitu kan. Karena memang tidak didesain tanda kutip gitu ya untuk bikin kita jadi yang kayak oh ya mau inilah ya coba baik lagi ceritanya menarik gitu ya atau informasinya menarik yang ada di sana gitu. Gitu, itu strategi praktis ini khusus peraturan-peraturan mengenai gawai. Tapi next, ya. Nah, kita juga bisa menggunakan apa namanya sosial media dengan lebih bertanggung jawab ini untuk menjaga kesehatan mental kita. Kalau tadi lebih ke habitnya, kalau sekarang gimana kita bisa mengelola supaya ini kita jadi lebih sehat relasinya. Betul. Itu notifikasi bisa dimatikan teman-teman. Karena kita kan kadang-kadang apalagi kalau gini ya, wah kalau ada chat WhatsApp masuk langsung deg-degan, takutnya atasan gitu. Pernah? Atau misalkan takutnya, oh ya apa namanya orang tua gitu kan ya. Nah oke, mungkin kalau yang penting jangan dimatiin teman-teman. Tapi kita bisa membuat misalnya relasi yang lebih sehat dengan
ini dengan HP kita dengan misalkan kita kasih notifikasi slow respond after 7 PM misalnya, ya kan? Akan slow rest. Kemudian notifikasinya ya kita bisa matiin supaya nggak terpicu terus gitu. Kemudian kedua di sini ada letakkan HP yang jauh saat kerja. Jadi kamu males buat ngambil HP-nya, mesti jalan dulu. Gak langsung di samping laptop gitu. Kayak kecuali balik lagi memang butuh dua-duanya saat bekerja. Dan yang ketiga adalah ini yang mungkin kita mesti latih. Yang sebenarnya sangat mudah untuk kita lakukan. Setiap kali sebelum kita mau buka HP atau mau buka laptop, dengan sadar, kita coba pahami, kita sadari lagi, kita ingat lagi tujuannya apa ya aku buka ini. Kalau ya aku latarku di Katolik ya, agama Katolik. Itu kita ada tren, karena aku juga konten kreator di itu ya tentang Katolik. Itu ada tren untuk doa sebelum menggunakan laptop. Sebelum buka komputer ya. Udah lagi mulai ada develop itu. Iya, ini mulai banyak. Kenapa? Karena di situ kita dapat banyak informasi, kita juga bisa hilang begitu ya. Jadi ketika kita kasih satu saat untuk stop dulu sebelum kita lebih intensional. Kita lebih sadar tujuannya aku mau ngapain. Jadi nggak mindless kayak bangun tidur langsung cek HP, langsung scrolling gitu-gitu kan. Nggak gitu. Kita terbiasa untuk stop sebentar. Kita sadari sebentar. Baru kemudian kita buka. Jadi kita tahu, kita buka ini tujuannya apa. Kadang-kadang kita nggak tahu. Bangun tidur langsung buka aja, autopilot. Iya betul. Ya kan? Ya saya juga gitu. masih suka kayak gitu ya. Tapi saya lagi melatih untuk seperti itu. Untuk lebih sadar. Gitu, Mbak. Oke, berarti perspektif baru ya yang dapat bahwa memang yang paling penting untuk menerapkan strategi ini adalah gimana kita bisa menjadi intensional ya dan mengembalikan gadget itu bahwa sebagai alat gitu. Kalau alat kan harus ada fungsinya ya. Jadi ketika kita menggunakan itu kita luruskan lagi intensinya apa, fungsi apa yang mau kita dapat, yang mau kita ambil dari penggunaan pada saat itu, sehingga diharapkan dengan pola berpikir seperti itu kita bisa menghindari penggunaan gadget yang berlebihan dan nggak mindful ya, yang nggak ada manfaat dan nggak ada fungsinya itu tadi. Nah ini menarik banget nih Kak Cliff, diskusinya sangat relatable juga dan mungkin membuka perspektif baru juga tadi terkait apa ya, dopamin palsu ya dari penggunaan. Palsu. Betul. Jadi gimana dengan penggunaan gadget ini kita bisa merasa mendapatkan kesenangan sesaat tapi palsu gitu ya, yang sebenarnya tidak memberikan quote unquote itu achievement apa-apa dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya dengan tiduran, rebahan, ngelihat konten tapi bisa ketawa-ketawa gitu ya. Ketawa kan meningkatkan dopamin ya, tapi ketawa yang tidak didapatkan dari hasil yang interaksi yang nyata gitu ya, dan tidak membawa apa namanya manfaat yang nyata juga ke diri sendiri. Nah ini sangat menarik Kak Cliff, saya yakin juga di sini Bapak Ibu teman-teman semua mungkin ada yang ingin ditanyakan berdasarkan pengalaman pribadi mungkin personal, bisa langsung kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan mungkin dari Bapak Ibu dan kan belum silakan udah berapa ini. Boleh silakan, mungkin kita Pak. Buka 3 sesi pertanyaan terlebih dahulu ya. Mungkin boleh diturunkan kembali nih. Oke, 1, 2, 3. Yang milih jangan saya. Yang milih mungkin dari panitia. Ayo. Dari panitia boleh, mungkin dari Mas ini terlebih dahulu nih. Kita dari row pertama dulu ya, boleh Mas, silahkan. Boleh dibantu Mas? Mungkin bisa perkenalan dulu Mas, namanya, lalu dari mana dan juga pertanyaannya apa langsung disampaikan. Nggak nyala. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Andrew dari masyarakat umum. Sebenarnya mau sedikit sharing sama minta solusi sih. Kebetulan saya punya ibu usia 70 tahun. Dan the thing is parahnya ini kecanduan gadget dan dia sampai punya pemikiran mama nih nggak bisa tidur nih kalau belum doom scrolling. Padahal scrollingnya itu juga cuman lihat-lihat tas-tas belanjaan di toko oren. Di check out nggak Mas tapi? Nah itu dia. Enggak juga ya. Jadi cuma tapi like sama itu kan ada limitnya nggak sih? Iya.
Masalahnya saya udah kasih podcast saya Dokter Tirta juga nggak mempan. Oke. Nah itu saya minta solusinya gimana itu buat ibu saya. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Aduh, dari dokter Tita aja nggak mempan. Oke, thank you. Sorry tadi Mas siapa? Mas Hendro. Makasih Mas Hendro. Ini langsung saya jawab aja. Mungkin boleh Kak, mungkin ya biar nggak Oke, lupa ya. Biar nggak numpuk-numpuk. Oke, Mas Hendro. Mau cara kasar, cara lembut. Ya. Kadang-kadang memang ya apalagi ketika kita berhadapan dengan mungkin entah itu juga anak-anak atau lansia gitu ya. Mungkin agak sulit untuk kita bisa pelan-pelan. Mungkin bisa menggunakan misalkan tadi yang screen time itu aplikasi itu bisa di-download supaya bisa dibatasin. Iya, mungkin ibunya juga nggak iya. aware ya. Iya. Jadi kayak, kok nggak bisa gitu ya. Iya. Karena kan orang tua mungkin Benar, nggak lebih benar. paham teknologi ya. Jadi kayak, Ya. oh iya mungkin emang dari aplikasinya Bu gitu ngebatasin gitu. Iya. Alarm saya kok nyala? Ngapain diem dulu? Alarm nyala. Kalau misalkan gini, Mas, bisa nggak diajak diskusi ibunya? Atau kayak ngamuk kalau disuruh ini? Ngamuk. Kalau tapi pengen stop nggak? Ya. Ya. Mungkin bisa pertama-tama memang dibantu untuk bisa merasa bahwa ini adalah masalah gitu ya Mas ya. Mungkin di point out aja, Bu, tapi kan Ibu tidurnya kurang nih gitu ya. Atau dicari tahu dulu misalnya. Ya mungkin ada banyak soal probabilitasnya nih Mas ya. Misalkan entah nggak bisa tidurnya kenapa? Kalau nggak megang HP itu kenapa? Oh, overthinking, kepikiran masa lalu. Biasanya lansia kan begitu. Yang kepikiran adalah masa lalunya atau apa. Karena memang ya bagian otaknya itu lebih mudah mengingat masa lalu misalnya. Ya memang akan lebih aktif ke sana gitu. Ya udah mungkin misalkan apakah butuh diajak ngobrol tentang masa lalu dia supaya bisa melihat itu dengan cara yang lebih positif gitu. Apa sih yang dirasakan kalau misalkan melihat masa lalu ini? Apakah ternyata cukup traumatis sehingga emosinya nggak enak dan cari pelariannya adalah dengan scrolling gitu ya supaya bisa jadi semacam distraksi gitu. Macam-macam nih Mas. Mungkin perlu dipahami dulu akar kebutuhannya itu apa. Yang pasti tidak ada di kita. Mas, kenapa Pak? Cekat. Tapi kan katanya di keranjang doang, kagak dibeli gitu, nggak di check out gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu perlu dilihat ini memenuhi kebutuhan apa. Karena biasanya gini, teman-teman. Ketika kita kan kasih nama seperti ini namanya problem behavior gitu ya. Adiksi itu adalah problem behavior. Problem behavior ini tujuannya adalah untuk coping apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan apa sih? Mungkin dia nggak tahu cara terbaik untuk menghadapi situasi nggak enaknya yang sebenarnya, sehingga manifestasinya upaya dia yang dia ketemu selama ini works, istilahnya adalah self medication gitu ya, ngobatin sendiri gitu. Itu ya dengan cara scrolling gitu. Nah mungkin diajak bicara ke situ dan mungkin itunya dulu Mas, kita beresin baru nanti perilakunya akan pelan-pelan surut sendiri gitu. Nah. Oh ya kalau merasa terganggu gitu ya ibunya juga udah mulai merasa kan kalau nggak dibawa ke psikolog nanti marah-marah sama Mas saya disalahin nanti kan gitu kan ya. Jadi kan mungkin perlu ya atau Bu mau cek dulu nggak aku agak khawatir nih dengan keadaan ibu saat ini gitu. Disampaikan concern kadang itu ketika kita melihat ada masalah hal pertama itu bukan kita coba jangan dipaksakan untuk ini, jangan dipaksakan untuk itu. Cukup pertama-tama adalah express concern. Saya merasa khawatir melihat kondisi kamu akhir-akhir ini. Apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Gitu. Itu. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita tanya itu. Bu, aku khawatir nih, Ibu tidurnya makin lama makin pagi. Ya, kayak oma saya juga gitu. Mama saya juga sih, dia sampai jam 3 pagi scrolling kadang-kadang gitu ya. Tapi saya beberin aja di sini. Bisa diekspresikan itu concernnya dulu Mas, mungkin tahap pertamanya gitu ya. Oke, karena ibu aku agak nggak nyaman kalau begini nanti kan ibu nanti sakit, nanti apa, nanti saya juga mungkin buat saya dampaknya nanti sedih, saya juga nanti pusing. Boleh nggak Bu? Mungkin kita coba cek dulu yuk.
psikolog ya itu boleh diajak ngomong gitu ya. Tapi ya jangan, Bu, psikolog hari ini. Wes, ke psikolognya nanti diem nggak mau ngomong apa-apa. Saya pernah soalnya kayak gitu. Ada anaknya dibawa, dia enggak aku mau ke psikolog, dibawa. Terus kayak, sebenarnya saya nggak mau ke psikolog, tapi saya dibawa sama mama saya. Kamu sendiri merasa ada yang perlu dibahas gak? Nggak mau sih Kak. Terus dia main HP. Jangan dipaksa gitu ya. Karena balik lagi dia butuh ada insight bahwa oke, mungkin hal kecil kayak iya nih, aku jadi susah tidur gitu. Susah tidur, bangunnya tuh kalau pagi jadi sakit kepala. Nah, dari situ bisa masuk gitu. Terjawab? Oke, terima kasih Mas Hendro. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Hendro. Terima kasih Mas Hendro, ini cukup menarik ya. Saya kira nih gadget addiction tuh hanya relate ke anak-anak muda. Ternyata ke ibu-ibu 72 tahun juga ya Mas ya? Mbak. Mengalami. Oma saya 84 tahun. Iya 84 tahun umurnya. Itu kalau itu saya ajarin main HP kan. Saya ajarin pakainya tuh awalnya bukan TikTok. Saya cuma ajarin pakai WhatsApp. Oke. 10 tahun yang lalu saya ajarin tuh. Sekarang saya nggak pernah nyangka akan mendengar ini dari seorang nenek-nenek 84 tahun adalah, kok kemarin Oma lihat di TikTok. Gimana di TikTok gitu. Waduh, ini kayak gue aja nggak main TikTok. Iya benar-benar. Jadi kayak, wah itu parah itu, masa kemarin ada yang gini kok gitu. Oma tahu dari mana? Dari TikTok. Iya, Terus dilihat, itu parah banget itu rudalnya itu meledaknya. Edan deh. Iya, betul. Ternyata AI. Nah itu baru tadi nyambungin ke sana juga. Aduh. Iya. Menarik banget nih Mas. Semoga nanti bisa ya didekati gitu ya orang tuanya dengan pendekatan tadi tuh concern. Jadi masuknya bahwa kita nih care nih dengan orang keluarga kita gitu. Dan jadi jangan langsung kayak Ibu kayaknya main HP mulu gitu, jadi merasa terserang. Tapi buat orang keluarga itu jadi merasa bahwa ada yang peduli nih, instead of terserang gitu. Mungkin itu Mas. Oke, menarik. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Boleh Bapak, silahkan. Nanti Bapak yang habis ini ya. Oh ya. Ya, terima kasih Kak Cliff untuk kesempatannya. Pertanyaan saya ada dua. Ini berawal dari keprihatinan ya. Tadi ketika Kak Cliff tadi memaparkan, pikiran saya ke rumah, ke anak saya. Saya seorang ayah dari 3 anak, 14 tahun, 10 tahun, dan 8 tahun. Ini terjadi ketika pandemi ya, yang membuat suatu kehidupan menjadi berubah ya. Kebetulan anak-anak saya di sekolah swasta. Itu yang seperti tadi Kak Cliff bilang, menjadikan gawai menjadi menjadi alat. Tapi kenyataannya di sekolah itu malah ketika pandemi itu semua materi itu di laptop ataupun di HP. Benar. Bahkan ujian pun HP, laptop gitu kan. Saya sebagai orang tua pusing juga. Ini kalau ada begini ini saya sangat-sangat senang dan sangat sering untuk hadir. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika pemaparannya itu oke, dampaknya terus bla 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 bla. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya adalah sejauh mana Kak Cliff sebagai praktisi termasuk kesehatan juga ya, mungkin juga akademisi juga, Departemen Kesehatan dengan Departemen Pendidikan untuk seperti zaman dulu saya. Dulu mungkin kalau umuran saya, dulu kan itu PMP itu kan diwajibkan harus mempelajari. Jadi menjadi suatu kewajiban bahwa ada aturan, ada rule yang yang pakem anak SD atau berapa jam sehari untuk pegang HP gitu ya. Sementara juga menjadi ironis di sekolah juga harus pegang HP. Di sekolah juga ini kan. Jadi ironis ya. Jadi tadi tujuannya alat gawai menjadi alat itu jadi menjadi kontradiksi. Itu yang pertama ya. Upaya-upaya apa. Kemudian yang kedua, tolong dong diperbanyak seminar-seminar seperti ini ke sekolah-sekolah dan menjadi agenda rutin. Bapak Ibu panitia seperti itu Kak Cliff. Jadi ini oke nih bagus, tapi yang saya setiap ada tapi jarang sekali tersentuh bagian itu.
Oke. ada suatu aturan, ada suatu kesepakatan yang seperti misalnya kalau di sekolah negeri itu kan ada yang apel pagi itu ya, Ya. pembiasaan. Jadi kalau boleh mungkin di akhir minggu di Jumat itu ada 1 sampai 2 jam. Itu saja. Terima kasih Kak Klip. Oke, terima kasih Pak. Tadi Bapak namanya? Belum perkenalan Bapak pun. Oh iya, Bapak nama namanya saya siapa? Yohanes. Ah, Pak Pak Yohanes. Yohanes, Baik, siap. makasih Pak Dari Yohanes. umum ya. Oke. Ya. Mungkin kalau tadi saya langsung jawabnya jadi satu aja ya gitu ya. Mungkin kalau misalnya ngomongnya adalah pada kebijakan dari Departemen Kesehatan atau Departemen Pendidikan, mungkin saya nggak bisa jawab ya apakah ada aturannya atau enggak karena saya nggak update tentang itu sebenarnya gitu ya. Oh, dibuat semacam program. Oke, memang sejauh ini belum ada ya. Tapi saya cukup sering membawakan materi-materi seperti ini di sekolah-sekolah. Memang mungkin sekolah-sekolah tidak melakukannya secara rutin seminggu sekali gitu. Tapi setahun sekali, setahun 2 kali, itu ada. Dan biasanya oleh guru BK, ini juga udah materi yang cukup wajib disampaikan. Sejauh yang saya perhatikan di sekolah-sekolah ini sudah disampaikan gitu. Memang kendalanya adalah kalau misalkan anak itu dibatasi penggunaannya, dia nanti nggak ngikutin tren gitu kan. Ke teman-temannya dia pasti akan ngomong kayak, mama papa aku kan teman-temannya pada main ini semua, masa aku nggak dibolehin, nanti aku ngobrolin apa, akhirnya nggak punya teman misalnya gitu kan. Apalagi di saat itu sedang sangat mengikuti tren gitu. Maka sebenarnya apakah ada magicnya, angka magicnya gitu, angka ajaibnya harus berapa jam? Sebenarnya tidak ada. Walaupun yang disarankan rata-rata kalau nggak salah 1 sampai 2 jam itu udah maksimal banget gitu. Saya biasanya kalau bikin kesepakatan dengan klien anak atau remaja, saya ya setelah konsultasi dengan orang tuanya juga gitu ya. Itu biasanya kita sepakat kalau misalkan 5 jam, 6 jam, kita turunkan tuh bertahap. Misalnya pertama, oke, this week kita coba 4 jam, kamu ganti kegiatan yang lain. Karena balik lagi, ketika kita ngomongnya itu jatuhnya kayak adiksi gitu ya. Makin begitu langsung dicabut itu lo ngamuk gitu. Sakit kepala gitu kan. Iya, malah tantrum gitu. Ibaratnya langsung ngomel-ngomel sana sini gitu kan. Berantem sama orang tuanya, ribut. Nah, ya walaupun ada juga sih yang begitu metodenya ya oke lah gitu. Cuman biasanya saya lebih sukanya melakukan itu bertahap. Jadi karena kamu perlu juga loh tahu ini mau diisi dengan apa waktu kosongnya gitu. Bisa jadi ya karena kamu selama ini nggak dapat kegiatan yang bermakna sehingga kamu larinya ke sana gitu kan. Nah, maka pelan-pelan mungkin substitusinya kamu coba apa sampai tidak terasa sulit lagi untuk hanya 1 jam atau 2 jam gitu. Ya. Rata-rata sih segitu, Pak. 1 jam 2 jam untuk main game gitu atau seminggu. Ya ada orang tua yang benar-benar cuma sejam aja gitu ya. Seminggu cuma boleh sejam buka HP gitu. Ya bisa juga, tapi artinya kan butuh tanggung jawab orang tuanya bisa ngasih contoh atau enggak gitu kan. Nanti anaknya nggak boleh main HP, orang tuanya di meja makan main HP. Karena saya pernah waktu itu ada kasus seperti itu. Anaknya pinter. Dia ngomong gini, ya kan mama aja aku nggak boleh main HP pas lagi makan. Tapi giliran mereka lagi makan, kita lagi makan, mama main HP. Nah, susah kan ya Bu, Ibu kalau bikin aturan gitu Ibu juga mesti patuhi loh Bu. Ya, karena ini perlu kesepakatan. Jadi mungkin langkah pertama ya mungkin kalau Bapak concern dengan hal ini, coba buat kesepakatan yang buat Bapak juga nyaman gitu. Ya, karena artinya anak juga butuh kehadiran kan. Ketika kita ngomong HP, salah satu aspek yang terpenuhi ketika kita menggunakan sosial media adalah keterhubungan. Ya, keterhubungan dengan orang lain. Nah, kalau itu tidak didapatkan misalkan di keluarga gitu ya. Misalkan kalau di kasus-kasus yang saya lihat kan orang tuanya sibuk dari pagi sampai malam. Ya iyalah, aku mau sama siapa gitu ini. Ada mainan. Terus apakah ada kegiatan lain yang bisa ngomong, udah kamu belajar aja kan bisa belajar. Bentar dulu, lo dari pagi sampai sore udah belajar gitu kan. Mungkin ini butuh rekreasi. Oke, rekreasinya apa? Kamu ada nggak teman-teman yang bisa ini? Atau kamu mau ikut klub ini, klub itu? Artinya butuh mencari sesuatu yang bermakna. Balik lagi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang bermakna dan kebutuhan keterhubungan ini kebutuhan dasar. Jadi ketika ini bisa dipenuhi dan dia tahu akhirnya ini terpenuhi, itu nanti perilaku bermasalah akan hilang sendiri gitu.
Gitu sih Pak. Ya, tapi kalau ya balik lagi, tapi kalau untuk kebijakan-kebijakan dari pusatnya sih saya nggak kayaknya belum ada ya yang disarankan seperti apa. Mungkin udah ada beberapa edukasi tapi saya nggak update. Gitu sih Pak. Apakah terjawab? Ya, terima kasih. Kita Baik. beri tepuk tangan untuk Pak Yohanes. Iya, luar biasa sekali nih. Mantap sekali. Tadi penanya pertama itu adalah anak yang concern dengan orang tua gitu ya. Di penanya kedua ini ada orang tua yang sangat concern dengan anaknya. Ini luar biasa sekali nih audiensnya. Baik, masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Iya, kita kasih kesempatan ke Bapak terlebih dahulu. Bapak silakan. Perkenalkan, nama saya Bambang dari Umum. Teknologi itu kan tergantung dengan listrik ya. Jadi kalau misalnya di HP itu ada informasi, terus ada pekerjaan, ada data, terus uang digital gitu. Kalau misalnya listriknya mati, kan berarti semuanya juga harus berhenti atau gimana gitu. Karena kan sekarang kayaknya kayak uang digital itu kan diarahkan ke uang digital, bukan tidak ada uang fisik gitu. Itu gimana menurut Bapak? Cara mengatasi stresnya saat listrik mati itu. Semuanya kan berhenti gitu. Ini Bapak, sorry namanya siapa Pak? Dengan Bambang, Pak. Pak Bambang ya. Oke, Pak Bambang terima kasih. Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat bermakna. Kenapa? Ya. Nah, kalau kaki saya udah naik berarti wah seru. Bukan seru, maksudnya wah ini apa? Deep talk nih. Iya, ini Kita harus deep talk nih. sesi khusus nih. Ini jadi deep talk. Oke, makasih Pak Bambang. Jadi ini mungkin jawaban saya akan agak kemana-mana ya. Maksudnya nggak yang kayak plok gitu. Karena ini sesuatu yang buat saya juga cukup saya renungkan gitu ya. Yang saya tangkap semakin kemari itu kita itu kehilangan seni menjadi manusia. Tuh kan jadi filosofis nih jadi. Ketahuan bacaan gue apa aja nih. Seni menjadi manusia. Kita kehilangan seni jadi manusia. Kayak dalam artian kalau tadi ya yang kita bilang psikososial, spiritual gitu kan. Itu kan adalah area-area hidup manusia yang memang kita benar-benar perlu penuhi. Di situ juga kita melemparkan bagian-bagian dari diri kita invest gitu ya, pada kesehatan tubuh, kesehatan mental, kesehatan sosial kita, kesehatan spiritual kita gitu. Nah, ketika segala sesuatu itu semuanya digitalisasi gitu istilahnya ya. Ya benar, kita tuh agak salah satu yang kita renungkan adalah kalau kita itu semua udah nggak ada, siapa kita gitu. Maka kembali lagi, apakah selama ini kita sangat menempelkan diri kita, menggantungkan diri kita sepenuhnya ke teknologi? Atau kita ini di dalam diri kita punya ruang yang tidak tersentuh sama dunia luar itu? Wah, ngomong apa nih gue? Jadi kayak misalnya dulu waktu saya kecil nyuci baju itu semuanya cuci tangan gitu ya, pakai tangan gitu kan, pakai apa tuh yang papan pakai itu, alasnya, betul. ya pakai si papan itu, gitu. Apa? Penggilasan ya namanya, saya nggak tahu namanya itu cuma kayak papan gitu, dia nyebutnya papan. Nah kalau pakai ya kan kita pakai itu kalau nyuci. Sekarang semuanya pakai mesin cuci gitu kan. Sehingga juga saya atau misalnya kan cuci piring gitu kan. Waktu itu saya kaget gitu ada orang dari luar negeri kayak, "Loh, kamu bisa cuci piring?" Ya bisa, emang kenapa gitu? Oh kalau di sini semuanya udah pakai, iya udah ada mesinnya sampai dikeringin juga udah ada gitu. Dan pas temanku itu nyuci piring itu tuh minyaknya itu masih ada gitu. Jadi kayak nggak bisa gitu, nggak bisa sampai keset. Kalau sama oma saya tuh saya kalau nyuci piring itu harus, kalau dipakai kayak harus set gitu, harus sampai bunyi cit gitu kan, ya harus sampai berdecit gitu kan. Nah ketika melihat kontras ini, saya tuh secara pribadi juga ya cukup merenungkan ya bahwa oh kita tuh benar-benar
semanja itu sama teknologi. Ya mungkin ya kalau dibandingkan dengan mungkin yang saat ini usianya 40, 50 gitu ya. Mungkin saya juga udah kayak sangat lebih bergantung lagi sama teknologi gitu. Saya udah nggak ngerti lagi cara nyari jalan kalau nggak pakai Gmaps, pakai Google Maps. Sedangkan kalau papa saya tuh apal jalanan gitu kan. Nah, benar itu buat saya tuh sesuatu yang mengerikan karena oh saya lupa caranya jadi manusia. Saya lupa caranya nanya sama orang. Ya kan? Kita Ini kan, suka struggling untuk survive tanpa teknologi gitu ya. benar, Mas? benar. Betul, Ya, betul. ya. Padahal kayak misalkan gini, yang berubah adalah misalkan gini. Kalau saya ketika kita bertanya minta tolong sama orang, itu kan kita akan belajar bahwa oh orang-orang di sekitar kita ramah. Orang-orang di sekitar saya tuh peduli sama orang lain. Kita tuh saling tolong menolong bahu membahu. Sedangkan sekarang kan orang pakai ChatGPT. Bingung, nggak minta tolong orang, buka ChatGPT, buka Google. Sehingga kita taunya, oh semua orang akan lakukan itu, sehingga somehow kita merasa kita lebih asing lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Ya kan? Kalau Bapak tanya caranya gimana ya, ini ya kayaknya saya juga nggak tahu jawabannya. Caranya gimana supaya kita bisa balik lagi atau apa gitu. Kayaknya nggak mungkin balik lagi juga gitu. Ya bukan kayaknya udah pasti nggak akan balik lagi. Hanya artinya kita juga artinya kita perlu sadar balik lagi bahwa ini semua adalah alat untuk mempermudah, tapi tidak menggantikan interaksi-interaksi kita dengan dunia sekitar kita. Kayak misalnya sekarang juga kita satu yang kemarin saya cukup kaget, jadi kemarin di pameran itu sama anak-anak SMA mereka jadi semacam apa namanya semacam guide gitu ya. Ketika pameran lagi sepi, yang sangat mereka keluhkan adalah bosan. Ini adalah pameran gereja sebenarnya. Ini pameran gereja. Dia bilang katanya bosan. Padahal yang di otak saya ya udah pas kosong ya lu doa, gitu kan ya. Kalau kosong ya lu doa, lu merenung atau apa gitu kan. Ini kosong, ngomongnya bosan, bete, duduk, gitu. Buka HP. Nah, kita lupa caranya untuk hening, untuk diam tanpa ada distraksi apapun. Padahal manusia sejatinya otaknya cukup beristirahat ketika dia lagi bosan. Ketika dia lagi tidak terstimulasi oleh apapun. Di situ dia kosong, dia belajar untuk ya entah napas, dia mengingat sesuatu, dia mikirin sesuatu. Sekarang kita bilang nggak sempet nih bikin plan buat masa depan gitu. Nggak sempet nih bikin apa, ya iyalah orang buka TikTok mulu gitu kan. Kita udah lupa caranya untuk merenung, lupa caranya untuk memaknai hidup kita tuh seperti apa gitu. Lupa interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita, bahwa orang-orang di sekitar kita tuh kalau ditanya tuh mereka baik loh gitu ya. Orang-orang di sekitar kita tuh juga adalah manusia yang struggle-nya sama loh dengan aku gitu. Karena apa ya, kita lihatnya di situ semua. Kita berasumsi, oh dia lagi happy nih, oh iya nih orang ini habis lahiran, oh orang ini habis nikah, oh orang ini habis tunangan gitu kan. Asumsi kita semuanya ada di sana. Tapi interaksi kita secara ini, mungkin ada perasaan apa ya, mereka tuh merasa apa dengan ini gitu. Itu lupa. Kita nggak punya ruang lagi buat itu. Maka mungkin setelah ini kita butuh apa ya, counter cultural gitu ya. Kayak kita bikin tanda kutip rebellion kita terhadap kecepatan semua yang serba kecepatan perkembangan teknologi ini, untuk tidak lupa esensi-esensi dasar dari menjadi manusia gitu. Merenung waktu-waktu kosong, waktu-waktu bosan, waktu-waktu kita mengingat masa lalu, waktu-waktu kita mengingat masa lalu itu supaya kita maknai. Tapi ketika kita lihat masa lalu tuh kita jadinya nangkepnya tuh sedih aja gitu kan. Padahal kita bisa lihat skenario secara full misalnya. Nah, hal-hal ini yang mungkin kita lupa. Makanya saya paling senang kalau saya tuh lagi retret. Tahu nggak ya? Retret pernah tahu ya? Jadi ya kayak agak menyendiri. Saya paling senang kalau lagi retret. Jadi ada satu biara itu ya di Salatiga. Namanya Gedono. Di puncak gunung gitu. Terus saya paling suka di sana nggak ada sinyal. Itu pikiran saya kemana-mana. Iya. Tapi pelan-pelan akan terarah dan saya mulai belajar untuk melihat lagi. Oh ini pohon. Oh pohon ini tuh warnanya hijaunya tuh gini. Oh ini tuh bunga ini baunya begini. Gitu. Kita lupa sama itu. Terus nanti ya udah ujungnya apa? Depresi. Karena merasa hidup ini kayak nggak ada maknanya. Ya iyalah semuanya ya scrolling terus. Padahal begitu banyak warna di sekitar kita, begitu banyak aroma-aroma di sekitar kita, begitu banyak angin yang kena kulit kita. Itu kita lupa cara jadi manusia, jadi makhluk hidup
yang tidak pernah terpisah sebenarnya. Kita makin terasing kalau bahasa eksistensialisnya, keterasingan gitu kan. Ya itu kita mengutuk diri kita sendiri sih kalau kayak gitu sebenarnya. So ya mungkin itu sih Pak, cara kita ini adalah kita counter dengan membuat budaya baru, budaya yang sadar sama siapa kita, sama apa relasi kita dengan sekitar kita. Gitu. Mungkin itu. Wih itu kan jadi kayak takut nih gue. Padahal pertanyaannya sesimpel gimana biar nggak pusing kalau listrik mati tadi. Iya. Tapi bisa dijawab dengan sefilosofis itu bahwa memang Agak berantakan sih tapi. penguasaan teknologi ini itu ternyata berpengaruh ke surviving skills kita gitu ya. Dan kita terlalu ketergantungan sama teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari gitu. Nah, mungkin masih ada waktu singkat, kita buka pertanyaan terakhir, boleh Mas yang di belakang nih dari tadi konsisten loh tunjuk tangan, silakan Mas. Mungkin perkenalan terlebih dahulu, dari mana lalu disampaikan pertanyaannya. Selamat siang Kak Cliff, saya Dendi dari Kering Pajak, Kemenkeu. Kering Pajak. Kering Pajak, Dendi. Dendi. Ya. Oke, Nyambung Dendi. tadi dengan waktu Kak Cliff bilang di Salatiga ya. Jadi terkait dengan digital wellness ini kan, kalau kami sedikit terbantu waktu COVID sebetulnya. Waktu COVID, kemudian terpapar ada tren keluarga berkemah segala macam. Keluarga berkemah, kemudian tadi Kak Cliff kan bilang juga ada contoh ketika kita mengatur anak kita 2 jam, kita sendiri nggak ngatur diri kita. Sampai suatu ketika itu kami ketemu spot tadi, mungkin disebutnya sekarang off grid ya. Tidak ada sinyal sama sekali. Iya. Tapi yang belum terjawab dari Kak Cliff tadi, kita bingung malahan ketika tidak ada teknologi itu, ada momen kami tuh camping di pinggir pantai, tidak ada sinyal, jadi interaksi manusianya itu kami bingung. Kita ngisi waktu kosong ini ngapain? Oke. Karena di suatu keluarga mungkin kalau kita akui sekarang, baik papa ketemu anak mau ngapain bingung. Ya. Ibu ketemu anak ngapain bingung. Nah pada saat off grid, semalam saja kami bingung. Ya. Tapi kami terbantu bahwa pada waktu itu kami salah masang tenda itu terlalu dekat dengan garis pantai. Kena air, sehingga kami sampai sekarang yang teringat malah camping itu dibandingkan tempat-tempat lain yang mungkin seru banget Pak. Ada sinyal, kemudian kalau di tempat lain mungkin anak-anak tiba-tiba bisa jadi cooking class karena belajar manggang daging, sosis gitu ya. Itu tujuan kami memang menjauhkan dari teknologi. Dan kami pun terpaksa juga ikut jauh dari teknologi. Tapi yang belum terjawab dari tadi itu kan digital ini kita mencari keseimbangannya. Ketika kita ada sinyal, kita sudah tidak bisa lepas, kita terpapar algoritma segala macam. Bahkan anak-anak misalnya skinnya beda dengan temannya aja udah bingung di gamenya. Sekarang kita balik, kalau kita di off grid, misalnya ada momen puasa gadget lah 2 jam sehari. Kita atau Kak Cliff punya tips apa untuk ngisi 2 jam itu saja? Oke. Ya. Itu aja Kak, terima kasih. Oke, makasih Pak Nendi. Ini menarik juga nih. Itulah kenapa kita punya Uno. Kartu-kartu game gitu ya. Game-game itu. Mungkin bisa jadi investment tuh, Pak. Buat keluarga untuk punya card game gitu ya. Board game atau misalnya kalau zaman dulu kan gitu ya, kayak main apa? Ludo. Iya. Ya kartu remi gitu-gitu ya. Dulu tuh kalau aku seringnya mainnya Uno soalnya. Jadi reverse gitu. Ternyata kemarin ada aturan baru katanya +2 nggak boleh tambah +2. Gitu. Ya. Mungkin bisa tuh Pak. Mungkin invest main-main kayak gitu. Atau kalau sekarang itu ada ini apa namanya? Kalau misalkan maunya ngobrol-ngobrol, ya pertama bisa pakai board game misalnya, atau game kartu-kartu, atau bisa juga mungkin topik-topik ngobrol gitu ya. Nah, dulu aku pernah bikin acara dinner buat orang muda. Kita bikin di dinner ini nggak boleh ngeluarin HP. Aku bikin dari
pakai ChatGPT sih sebenarnya idenya gitu ya. Pakai ChatGPT, tulisin aja, buatkan topik-topik pertanyaan pemancing pembicaraan untuk orang muda usia segini dalam konteks ini. Dia kan kasih list-list yang banyak. Nah, list itu saya print di kertas, terus kita potong satu-satu pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, terus kita giliran undi, ambil gulungannya itu, gulungan kertasnya dibuka. Nah, itu jadi topik yang kita bicarain sama-sama di sana. Arisan ya? Cuma kagak ngasih duit. Jadi gitu, Pak. Bisa tuh cara-cara kreatif seperti bikin gitu. Atau ada kartu-kartu apa? Kan ada tuh kartu-kartu yang suka dijual tuh apa yang ada topik-topik pembicaranya. Oh iya, apa namanya? iya. Ada kayak shuffle card gitu Pak, Iya. isinya topik-topik gitu. Bisa dipilih misal tentang percintaan Iya. atau tentang hubungan keluarga. Exactly. Nanti random tiap orang bakal milih kartu dan langsung jawab. Iya. Iya. Kayak misalnya, terus thank you. Misalnya juga ada culture juga waktu itu aku pernah lihat. Jadi beli kantong kain gitu. Ini makin sering dilakukan makin tidak canggung gitu kan. Tadi yang bikin waktu atau area bebas gawai bisa pakai kantong, masukin semua gawai ke sana, gadget-gadget tutup, singkirkan, kemudian duduk di satu meja pakai kartu itu atau pakai undian tadi, pertanyaan-pertanyaan kita hanya membahas itu. Nah, aku rasa ini bisa jadi latihan. Nanti sehabis itu lama-lama akan nemu sendiri. Oke, pertanyaan-pertanyaan apa? Nggak perlu lagi pakai alat panduan. Tapi itu akan jadi latihan yang sangat baik sebenarnya. Karena nanti kan kemudian ada follow up questions gitu kan. Kita nanya lebih lanjut. Makin penasaran tentang ini, penasaran tentang itu bisa jadi alat bantu yang aku rasa akan positif sih hasilnya gitu. Mungkin kalau sedikit tipsnya. Terjawab Pak Dendi? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Dendi. Baik. Kita kasih beri itu. Luar biasa nih. Mungkin ini ya, dari pertanyaan itu kita sering lupa bahwa sebenarnya teknologi itu bukan hanya menghasilkan inovasi gitu ya. Maksudnya inovasi, ada game online, ada lain-lain. Tapi sebenarnya teknologi itu juga kadang berfungsi sebagai substitusi. Berarti kalau teknologi itu substitusi, otomatis segala yang bentuknya digital, ada bentuk non-digitalnya juga gitu. Benar. Ada game online, berarti ada game offline-nya juga. Nah, kita lupa nih, udah lama nggak main remi. Oh iya ya, ada remi ya ternyata, ada kartu Uno ya gitu ya. Cuman kita udah terbiasa di kehidupan kita sekarang, itu beralihnya adalah ke game online gitu. Benar. Untuk spending time. Nah itu sih mungkin yang kita perlu remind lagi sama-sama bahwa banyak kok sumber-sumber kesenangan gitu ya yang bentuknya itu juga non-digital. Mungkin seperti itu Pak. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, saya yakin di sini masih banyak yang punya pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri sesi diskusi di talk show pertama pada rangkaian World Book Day 2026 hari ketiga ini. Tapi mungkin sebelum itu saya coba rangkum sedikit gitu ya dari segala yang disampaikan tadi, bahwa hari ini kita diingatkan di dunia yang serba terhubung, justru penting sekali untuk kita itu sesekali disconnect, dan juga bahwa menjaga kesehatan mental di era digital itu bukan berarti menjauh dari teknologi, tapi bagaimana kita punya kontrol dan jangan sampai kita yang dikontrol oleh teknologi. Nah mungkin itu senang sekali rasanya kita bisa belajar banyak dan juga berefleksi bersama-sama di hari ini. Dan kalau teman-teman ingin mendalami topik terkait digital wellness ini lebih jauh, Perpustakaan Bank Indonesia juga sudah menyiapkan berbagai koleksi buku menarik terkait digital wellness dan juga kesehatan mental. Nah silahkan disimak nih infonya, ada video terkait koleksi buku yang membahas topik kita pada sesi ini. Mungkin boleh ditayangkan? Oke.
Nah itu dia Bapak Ibu, mungkin setelah sesi ini boleh ya belok kiri atau belok kanan sedikit. Langsung dipilih buku yang kiranya bisa menambah pemahaman kita terkait sesi pada talk show kali ini. Nah sekali lagi thank you so much Kak Cliff untuk sesi diskusinya yang sangat luar biasa. Dan juga semoga setelah sesi ini kita semua bisa mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi dan bisa menjadi pribadi yang lebih aware dan juga lebih mindful dan tentunya menyeimbangkan kehidupan di era digital dan juga kehidupan nyata kita. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya tentunya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Cliff Tedianto dan Mbak Vicky Husnayani atas insight dan diskusi yang sangat inspiratif. Demikian rangkaian acara talk show pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita dalam memahami digital wellness. Kami selaku panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Jangan lupa bahwa perpustakaan kita memiliki koleksi buku-buku dengan topik yang sama dengan tema hari ini. Untuk koleksi fisik dapat Bapak dan Ibu lihat dan pinjam langsung di perpustakaan, bisa dibantu rekan pustakawan yang ada di meja sirkulasi, dan untuk koleksi digital bisa dibaca dengan cara mendownload aplikasi eBay di eBay Library yang tersedia di App Store dan Play Store. Sebagai informasi, rangkaian kegiatan World Book Day 2026 masih akan berlanjut. Setelah ini akan ada workshop baca bareng, dan talk show Brainwave. Di lobi bawah juga terdapat book dan food festival. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di rangkaian acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.